ketentraman, keharmonisan. Naik cepat. Halo bujang gadis dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan aku Burhan, bapaknya anak-anak. Film kali ini bagus banget lur. The Big Four, film yang dirilis pada tahun 2022 ini bercerita tentang 4 orang anak dilatih dari kecil untuk menjadi pembunuh bayaran. Namun saat mereka dewasa, ada seorang dari masa lalu yang ingin berniat membubar paksa kelompok mereka. Sebelum masuk alur ceritanya, tonjok dulu tombol subscribe-nya dan like-nya, biar aku juga semangat buat videonya. Cuko dapat cuko, pempek tengah duo. Payu diaturi alur ceritanya. Brrr. Bertempatkan di sebuah panti asuhan bernama Syarif Family Foundation. Di sana ada seorang suster yang akan menitipkan seorang anak kecil. Namun saat si anak masuk, kita dapat melihat begitu banyak anak kecil yang dikurung, bahkan mereka diperlakukan layaknya hewan. Di sebuah ruangan, si Ujang pun bertemu dengan seorang anak paling tua bernama Pelor. Dia mengatakan bahwa dirinya akan menyelamatkan mereka semua. Tak lama kemudian ada seorang pria botak yang menyeret Pelor ke dalam sebuah ruangan untuk dioperasi untuk diambil organ dalamnya. Namun salah satu suster di sana terlihat sangat gugup saat dirinya mendapatkan arahan dari dokter untuk mengoperasi Pelor. Kamu masih baru ya? Jadi nanti kita mulai akan potong dari bagian sini. Tidak harus steril, yang penting cepat untuk dikerjakan. Faktanya, panti asuhan itu merupakan sebuah tempat sindikat perdagangan organ tubuh manusia yang dimiliki seorang pria bernama Syarif. Hari itu, Syarif kedatangan seorang klien bernama Bob. Bob sempat bertanya tentang perasaan Syarif dalam menjalani bisnis itu. Namun Syarif dengan entengnya mengatakan bahwa dirinya sama sekali tak ada rasa penyesalan selama dirinya mendapatkan uang yang banyak dari bisnis kotor yang ia jalani. Lalu yang terjadi... Penyesalan memang tidak ada gunanya. Orang mati gak usah banyak tanya. Ya, Bob hanya menggunakan topeng karena nama asli Bob adalah Topan, seorang pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk menyelamatkan seluruh anak-anak yang diculik oleh Syarif. Sedangkan suster amatir tadi, dia bernama Alpha. Dan dia salah satu temannya Topan. Tak hanya itu, si Pelor juga adalah salah satu teman mereka. Alpha langsung menghabisi seluruh dokter dan perawat di sana, sampai akhirnya dia mengeluarkan bom yang berbentuk korek, untuk kemudian ia ledakan tepat di depan wajah para anteknya Syarif yang tersisa. Gak apa-apa. Setelah menghabisi seluruh pasukan Syarif dari ruangan tadi, secara perlahan Topan keluar membantai sisa antek-anteknya Syarif di luar ruangan. Sementara itu Alpha dan Pelor mengeluarkan seluruh anak-anak di sana sambil membantai seluruh antek-anteknya Syarif juga. Namun, tepat di depan pintu keluar, mereka dihadang oleh antiknya Syarif yang baru datang. Dengan cepat, Topan pun menginstruksikan satu temannya yang di luar, seorang sniper, yang diklaim sebagai sniper terbaik di Asia Tenggara. Dan mampu menembak musuh dari jarak 2 km lebih 40 meter, dia bernama Jenggo. Sekarang giliran kita. Let's go seksi mam. Ketentraman, keharmonisan. Banyak gaya lo. Apa sih? Kayaknya sungkan betul mau minta tolong gitu. Mati kau babi!
Gila memang kau, Topan. Selesai dengan itu, mereka pun mengeluarkan seluruh anak-anak di sana. Topan, Jenggo, Alfa, dan Pelor, mereka berempat merupakan kelompok pembunuh bayaran khusus membunuh kriminal-kriminal yang kebal hukum di negara Konoha. Selain itu, mereka juga memiliki bos sekaligus ayah bagi mereka. Dia bernama Petrus, dan mereka menamai kelompoknya dengan nama yang sama seperti film ini, yakni The Big Four. Siap. Oke. Menariknya, Petrus memiliki satu lagi anak kandung seorang perempuan bernama Dina, seorang pahlawan yang baru saja akan dilantik. Hari itu Dina akan melangsungkan sesi foto bersama Petrus di sebuah studio. Namun karena Petrus kelamaan datangnya, Dina sedikit bete dan dia justru digodai oleh si fotografer alay di sana. Abang tuh sering banget nyaksiin kasus seperti ini. Santai aja. Abang ngerti banget. Pria itu memang mengecewakan. Saya boleh deketan lagi sama bapaknya? Maaf, kan? Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Jangan galak-galak dong, Bang. Nah, bagus. Bagus. Dina sendiri sama sekali tak tahu bahwa Petrus seorang bos pembunuh bayaran. Dina juga sama sekali tak tahu kalau ayahnya memiliki anak angkat yang dilatih dari kecil untuk menjadi pembunuh bayaran yang hebat. Saat di markas, Petrus pun mengutarakan keresahannya, di mana dirinya mengatakan bahwa meskipun selama ini mereka selalu sukses dalam menjalankan misi-misinya, namun mereka sama sekali tak merasa menang ataupun puas. Dia khawatir ke depannya mereka kalah, bahkan kemungkinan terburuknya bisa terbunuh. Selain itu, Petrus juga khawatir jika Dina tahu bahwa dia seorang pembunuh, tentu itu akan sangat memalukan. Terlebih lagi, dia memiliki seorang sahabat bernama Hasan, seorang polisi berpangkat tinggi di kepolisian. Oleh karena itu, Petrus dengan sangat amat berat hati, dia membubarkan Big Four dan dia ingin menghabiskan sisa umurnya fokus bersama Dina anak kandung satu-satunya dan mengurus villa miliknya. Bapak pernah bilang kan kalau suatu hari Bapak akan pensiun? Tapi Bapak untuk apa pensiun? Dina nggak punya apa yang kita punya. Bapak mau di rumah aja gitu? Besarin bonsai? Dia hanya punya Bapak. Lagi suruh-suruhnya juga. Iya lagi. Keesokan harinya, saat Dina akan dilantik, di sana kita diperkenalkan dengan seorang Kapolda bernama Hasan. Komandannya Dina sekaligus sahabat Petrus ayahnya. Namun di saat yang sama, Petrus yang sedang siap-siap ke acara pelantikan pun merasa ada orang mencurigakan dari luar rumahnya. Dan di saat yang sama juga, Topan terlihat sedang berjalan menuju rumah Petrus untuk mengantarkan topi miliknya. Namun saat Petrus buka pintu rumahnya, ternyata hanya ada seorang ibu yang mengatakan kalau ada kurir pengantar bunga yang mencari-cari rumah Petrus. Dia pelantikan hari ini. Maaf, kamu pasti datang. Ditaruh di mana ya? Oh, ini tolong di sini depan pintu aja, Dek. Lalu ketika Petrus menaruh bunga itu dalam rumah, si kurir dan Petrus ternyata sudah nampak saling mengenal dan si kurir sudah dalam keadaan siap untuk kemudian... Kamu rupanya. Ada perlu apa ya? Silaturahmi? Bukan itu mau saya. Sementara itu Dina pun dilantik tanpa didampingi ayahnya. Dan secara bersamaan, Topan sampai di rumah Petrus. Dia dikejutkan bahwa rumah Petrus sudah dalam keadaan kacau. Tak lama kemudian Dina pun sampai juga di sana. Dan Dina mendapati ada bercak darah dan sebuah pistol. Serta seorang pria misterius di hadapan ayahnya yang sudah meninggal dunia. Angkat tangan. Sampai sini dapat dipastikan, Dina mengira bahwa Topan adalah pembunuh ayahnya. Kejadian itu pun membuat Topan dan adik-adiknya sangat terpukul. Dan mereka sangat kehilangan sosok ayah mereka yang sudah merawat mereka dari kecil. Dan kini mereka tak tahu harus kemana selain menjalani kehidupannya masing-masing. Terus kita harus bagaimana, Bang? Pergi dari sini.
3 tahun kemudian Dina pun masih merasa terpukul karena sampai detik ini dia masih belum mengetahui siapa pria bertopi di balik pembunuhan ayahnya. Si komandan pun meminta Dina agar mengambil cuti untuk healing sejenak, mengingat akhir-akhir ini Dina selalu menuntaskan kasus yang orang lain tidak bisa kerjakan. Namun Dina menolak untuk mengambilnya karena Dina merasa dengan bekerja dia sejenak melupakan ayah tercintanya. Akan tetapi saat di rumah dia tak sengaja melihat brosur dari atasannya tadi, dia teringat sesuatu dan ketika melihat foto ayahnya, dia sadar bahwa topi yang Petrus pakai sama dengan topi yang dipakai oleh si pria misterius alias Topan. Saat Dina membuka foto ayahnya, dia sadar bahwa Petrus memiliki 4 orang anak asuh yang tiada lain tiada bukan Topan dan ketiga adiknya yang masih kecil. Dina pun langsung menemui Hasan bertanya tentang siapa keempat anak tersebut, namun Hasan mengatakan bahwa dirinya sama sekali tak mengetahui tentang keempat anak tersebut. Oleh karena itu Dina memutuskan mengambil cuti dan berlibur ke tempat itu untuk mencari tahu sendiri siapa keempat anak tersebut. Kalau nggak sekarang kapan? Udah 3 tahun, Om. Sementara itu di tempat lain kita pun diperkenalkan dengan seorang mafia bernama Antonio dengan asistennya yang cantik bernama Siti. Keduanya pun terlihat nampak baru saja menghabisi seluruh musuhnya dan menerima telepon dari bos besarnya yang belum diketahui siapa dia. Iya, Pak. Singkat cerita, Dina pun sampai di villa yang sama persis di foto Petrus atau Villa Paradise. Di sana, Dina bertemu Topan. Topan sempat menolak untuk menerima Dina sebagai tamu karena ia khawatir Dina mengetahui bahwa villa tersebut milik ayahnya. Namun saat Dina menunjukkan beberapa uang merah, Topan pun menerimanya. Yakin mau nginep sini? Dosa. Sebelum Topan keluar, dia sadar bahwa ada 2 orang lain yang baru datang juga ke sana. Lalu saat di bawah, ternyata kedua pria itu menanyai Dina dan berniat akan menangkap Dina. Awalnya Topan merespon mereka biasa saja. Namun ketika mereka mulai ngegas, Topan menghajar mereka sambil meladeni pertanyaan-pertanyaan dari Dina dari kamarnya. Mas Topan. Iya, Mbak. Jangan, Mas. Bagus, Mas. Jangan. Udah. Lo big four ya? Mas. Mana yang lainnya? Gak tahu, Mas. Por, bibik por, pakai F. Pakai F kan, Bang? Iya, pakai F. Apal bodo amat. Namun, tepat saat Topan mengalahkan mereka berdua, Dina memaksa turun dan memaksa bertanya tentang foto Petrus yang ia temukan di mejanya. Topan pun mau tidak mau bersedia menjelaskan semuanya. Namun dia meminta waktu sedikit saja, karena... Ini papa saya. Oke, Apa? itu bapak saya juga. Jelasin? Bisa? Kemudian Topan mengatakan bahwa dia dan ketiga adiknya dibesarkan oleh Petrus dan mereka menganggap bahwa Petrus adalah ayah mereka karena sejak kecil hanya Petruslah yang benar-benar peduli dengan mereka. Dan sejak kematian Petrus, mereka sendiri bingung mau ngapain. Sadar bahwa ketiga anak yang lain masih ada di pulau ini, Dina memaksa Topan untuk mengantarkannya. Setelah itu Topan mengantarkan Dina ke kediaman Jenggo di sebuah hutan. Ternyata Jenggo kini menjadi seorang ahli pengobatan abal-abal dengan banyak pengikut yang seluruh pengikutnya adalah bule. Namun saat Jenggo menyuguhkan minuman pada Dina, dia tanpa sengaja memasukkan sebuah ramuan kulit kodok kering sehingga Dina menjadi bertingkah aneh. Dan untuk melindungi bisnisnya, dia mengusir seluruh bule yang menjadi pasiennya. Efek dari ramuan tersebut membuat Dina berubah nampak seperti kodok, hingga seluruh yang ia lihat pun nampak seperti kodok. Saya makan kau.
Sementara itu di villa, Antonia sudah sampai di sana untuk mencari Big Four. Namun karena mereka tidak ada di sana, dia pun langsung pergi menuju rumah Django. Di mana mereka? Balik lagi ke Big Four, di sana mereka kedatangan Pelor yang langsung memamerkan pistol barunya. Namun saat dia melihat Dina, dia ketakutan hingga terjadi ketegangan antar ketiganya sehingga mereka harus mengikat Dina di luar rumah. Abang, ada nenek gayung. Gusti Lemamu, datanglah kerajaanmu. Abang jangan tolong saya, tolong. Tidak hafal lagi. Abang Topan. Antonio dan anteknya pun sudah sampai di sana untuk mencari mereka, sedangkan mereka sedang menyusun rencana untuk melindungi Dina. Namun saat Topan melihat keluar, dia mendapati bahwa Dina sudah tidak ada di sana. Namun tiba-tiba mereka ditembaki para anteknya Anthony secara membabi liar. Topan sendiri pergi untuk mencari Dina. Namun saat Pelor dan Django terdesak, Pelor menggunakan pistol emas yang dibawanya untuk kemudian Topan sendiri masih berjibaku di tengah hutan untuk mencari Dina. Lalu langkahnya pun terhenti ketika dirinya mendapati Dina sudah disudutkan oleh anteknya Anthony. Dengan si pet yang ia bawa, Topan menembak si antek. Meskipun sudah diselamatkan, Dina masih aja nggak percaya bahwa mereka berdua di pihak yang sama. Topan pun berjanji akan menjelaskan semuanya nanti setelah dia menyelamatkan Django dan Pelor. Django sendiri meminta Pelor untuk pergi, dan dia akan menahan Anthony dan anteknya di sana. Namun, saat Django akan menyerang Anthony menggunakan panah, dia justru teralihkan oleh kecantikannya Siti sehingga dirinya salah sasaran. Aduh, nona itu cantik. Mati! Lalu dengan gagah berani Django keluar, menantang Anthony bertarung tangan kosong, dan hasilnya Kau akan rasakan saya punya kemarahan kau. Kau datang ganggu saya punya ketenangan. Kau ini saya sudah tenang-tenang, pensiun. Aduh. Jangan dilawan. satu persatu penjahat Topan lumpuhkan dan membawa salah satu dari mereka untuk jadi sandera. Sementara itu, Pelor dia dihadang oleh dua anteknya Anthony, namun tepat sebelum dia ditembak, ketika Topan berhadapan dengan Anthony, dia justru menembak anak buahnya sendiri. Lalu ketika Topan ada kesempatan untuk langsung menembak Anthony, dia diminta produser untuk tidak menembaknya. Karena jika Anthony mati sekarang, tentu filmnya pun akan tamat sekarang. Gak berani kan? Tembak! Tembak! Saat Topan terpojok sambil menghajar dan mengintimidasinya, Anthony pun mengatakan bahwa dirinya adalah salah satu anaknya Petrus juga. Dan dia juga mengatakan bahwa alasan dia membunuh Petrus karena di masa lalu dia sudah dibuang oleh Petrus. Namun sebelum Anthony membunuh Topan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara yang aneh tapi mengenakan. Dan yang terjadi... Pantura. Ya, ternyata itu adalah Pelor dan Dina menggunakan motor roda 3-nya untuk kemudian menembakkan Basoka dengan peluru ajaibnya. Lo. Jemput! Topan dan Django pun langsung pergi menuju bentornya, lalu pergi dari sana. Namun di tengah jalan mereka ditembaki Siti menggunakan Uzi-nya dan disusul oleh Anthony menggunakan P90-nya sambil menggunakan KLX-nya.
Setelah itu mereka pun memutuskan beristirahat di suatu tempat. Lalu saat Dina mengobati luka di badannya Topan, dia sadar bahwa pria bertopi yang di rumah Petrus waktu itu adalah Topan dan dia adalah pembunuh ayahnya. Topan, kamu ada di situ, di kontrakan papa saya. Kemudian Dina pun pergi dari sana, berniat akan melaporkan mereka semua ke polisi atas pembunuhan ayahnya. Pelor yang melihatnya pun langsung mengejarnya, berusaha menjelaskan keadaan sebenarnya, tetapi Dina kekeh akan melaporkan mereka semua ke polisi. Pelor pun berusaha meminta Dina untuk ikut menemui Alfa, karena mungkin saja dia akan percaya dengan Alfa. Abang Topan itu tidak pernah bunuh Papa Pet. Tidak mungkin. Bicara hati-hati ya, Kak. Dia rela mati buat Papa, buat kita semua. Kita ke Alfa saja. Nanti dia jelasin. Dia juga anak Papa Pet. Topan sendiri sudah dapat menebak bahwa Pelor akan membawa Dina menuju Alfa. Namun sebelum itu, dia mengajak Jenggo untuk menemui salah satu teman Petrus bernama Bunglon. Sesampainya di sana, ternyata Bunglon adalah penyedia senjata bagi para pembunuh bayaran, termasuk Big Four. Bunglon sendiri sudah tahu bahwa Antonio sudah membuat banyak kekacauan di pulau itu. Namun sejenak Topan teringat sesuatu. Sebelum Petrus mati, dia berbisik tentang satu nama, yaitu Suranto. Mendengar hal itu, Bunglon pun langsung mengeluarkan daftar nama-nama pembunuh bayaran yang ia punya. Dan salah satunya ada nama Suranto di sana. Faktanya, sebelum adanya Big Four, dia adalah orang pertama yang dilatih Petrus. Namun karena Suranto atau Antonio merupakan pribadi yang brutal dan kelewat sadis, Petrus justru membuangnya dan meninggalkannya. Lalu kini, Antonio Sandova atau Suranto yang dikenal sebagai penyalur senjata terbesar se-Asia Tenggara, ingin membunuh seluruh orang-orang yang ada sangkut pautnya dengan Petrus, termasuk Alfa dan Dina. Mendengar hal itu, mereka pun dengan cepat pergi dari sana, untuk kemudian menuju kediamannya Alfa. Informasi seperti itu kau tahan dari tadi. Di lain sisi, karena sebagian besar pasukannya mati oleh Topan, Anthony menemui seorang pria mantan tentara khusus bernama Vincent untuk membantunya memburu Topan dan kawan-kawan. Topan itu punya gua. Dina dan Pelor akhirnya berhasil bertemu dengan Alfa, yang kini sudah menjadi biduan yang sangat seksi. Dina sendiri berusaha menerima kenyataan bahwa Petrus ayahnya adalah seorang kriminal. Namun, percakapan mereka pun mulai memanas ketika Dina menyudutkan bahwa mereka berlima adalah seorang kriminal. Lalu yang terjadi... Apa tadi? Bocah tolol. Poluan tepos. Sampai dangdut. Kemudian Alfa pun meminta Pelor untuk menyelamatkan seluruh anak-anak di sana. Namun sayangnya, Pelor justru bertemu Vincent yang langsung menghajarnya. Seperti film-film action pada umumnya, seluruh tembakan musuh sama sekali tak ada yang mengenai tokoh utama. Dan sebaliknya, Dina dan Alfa selaku tokoh utama berhasil membunuh satu persatu anteknya Tony. Serangan Basoka dari Siti pun membuat Dina pingsan. Namun tak lama kemudian muncullah Topan dan Jenggo yang menyelamatkan mereka untuk kemudian menuju sebuah kapal. Akan tetapi mereka lupa bahwa adik bungsu mereka Pelor masih di sana dijadikan sandera oleh Anthony. Dan jika mereka ingin Pelor selamat, Anthony meminta mereka untuk menemuinya di Villa Paranes milik Petrus. Di mana? Di mana semua berawal? Kejadian itu pun membuat mereka saling menyalahkan satu sama lain. Namun, Dina berusaha menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa saling menyalahkan tak akan bisa menyelamatkan Pelor. Meskipun mereka berlima memiliki dunia yang berbeda, tapi mereka berlima memiliki musuh yang sama dan mencintai satu ayah yang sama. Kita berlima mencintai papa yang sama.
Pelor sendiri disekap di sebuah ruangan di villa. Di sana, Anthony mengintimidasi Pelor dengan mengatakan bahwa dirinya sudah membunuh Petrus dan kini giliran anak-anaknya. Namun, Pelor justru mengintimidasi balik Anthony dengan mengatakan bahwa Anthony terlalu takut dengan Topan dan dia yakin bahwa Topan akan mengalahkannya dengan mudah. Saya bisa lihat dari kau punya mata. Mata tidak bisa tipu-tipu, Bang. Aku takut sekali. Mereka pun mulai mempersiapkan persenjataan untuk memulai peperangan dengan Anthony. Dan Django mendapatkan jati dirinya yang asli, dia mendapatkan kembali sniper andalannya yang ia beri nama Siska, gak pakai EE. Keesokan harinya mereka berempat pun sudah siap untuk berperang melawan Anthony. Dan secara bersamaan, di villa, Anthony mendapat telepon dari bosnya yang mengeluhkan tentang kinerja Anthony yang harus mengorbankan ratusan pasukannya hanya untuk menangkap 5 orang pemuda. Dan tak lama kemudian, di luar villa, sebuah mobil datang. Hingga saat mobil itu berhenti, sadar bahwa anteknya Anthony sudah berkurang, mereka pun maju sambil di cover Django dengan snipernya untuk kemudian masuk membantai seluruh anteknya Antonio. Iya kan, Siska? Saat di dalam, secara perlahan, mereka pun menaiki tangga. Lalu, Dina pun mendapat jatah bertarung melawan Vincent, Alpha melawan Siti, dan Topan melawan bos mereka Antonio alias Suratno. Dina sendiri sedikit kesulitan melawan Vincent, hingga Vincent berhasil mematahkan salah satu kakinya Dina. Namun, karena dia memiliki privilege sebagai pemeran utama, Dina berhasil menembak Vincent tepat di kepalanya. Selain cantik, Siti bukanlah cewek yang lemah. Dia berhasil membuat Alpha kesulitan sampai akhirnya saat dia disudutkan, datanglah Django untuk kemudian namun, tepat saat Alpha akan menembakkan basokannya, Django harus merelakan sebagian Siska yang tersisa untuk membunuh Alpha. Beralih ke Topan, dia masih berjibaku bertarung melawan Anthony. Pukulan demi pukulan mereka lancarkan, tendangan demi tendangan mereka terima. Lalu saat Topan berhasil menyudutkan Anthony, dia mengatakan bahwa di belakangnya masih ada orang yang lebih berkuasa darinya, alias otak dari pembunuhan Petrus. Dan ketika Topan lengah, Anthony menyudutkan Topan balik. Namun saat Dina menembak Anthony dan tidak mempan, Anthony justru menyudutkan Topan dengan mengancam Pelor. Tetapi ketika Topan mengatakan nama asli Anthony, dia justru salah tingkah dan Topan berhasil membunuhnya dengan pisaunya sendiri. Sama kayak gue matiin bapak lu. Fokus ke lu. Dengerin gue. Apa? Suranto. Gue Antonio Sandoval. Suranto. Suranto mau masuk Big Four. Kata ini Antonio Sandoval, Cok. Oh, Suranto nggak punya teman. Aku akeh koncone, Cok. Iki lo adekmu tasak. Faki. Setelah semuanya berakhir, Dina pun mengatakan bahwa dia sudah menelpon polisi dan mereka akan diadili oleh polisi. Namun Topan justru mencium Dina, memberi topi milik Petrus padanya dan borgolnya, lalu meninggalkannya sendirian. Jangan tinggalin saya kayak gini.
Di akhir film kita pun diperlihatkan otak dari seluruh penyerangan ini, dan itu dilakukan oleh Hasan, sahabatnya Petrus, serta seorang wanita mata satu yang memiliki dendam pribadi pada Petrus. Dan film pun selesai.